Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adul Maaza dengan INBO 1040408. Saya akan memaparkan hasil dari jurnal yang saya kaji dengan tema psikologi perkembangan siswa sekolah dasar dengan judul Pembelajaran Daring di Masa COVID-19 bagi Psikologi Siswa Sekolah Dasar yang dibuat oleh Fatimah Nurrahma, Francisca Wulandari, dan juga Diva Ulhusna. Jurnal ini merupakan jurnal ilmu pendidikan tahun 2021. Jurnal ini sudah terindeks Sinta dengan terakreditasi peringkat 4. Adanya pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berdampak pada seluruh sektor tanpa terkecuali, terutama sektor pendidikan. Dalam upaya tanggap bencana, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan belajar mengajar pada seluruh tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, bahkan juga perguruan tinggi. Penerapan pembelajaran daring di sekolah dasar, pendidik juga harus mengacu pada karakteristik peserta didik yang masih senang bermain dan juga menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga psikologis anak tidak terbebani dengan tugas-tugas yang telah diberikan dan peserta didik juga merasa senang menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, yakni tahapan dalam penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan riset ke perpustakaan seperti jurnal ilmiah, buku, e-paper, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan psikologi siswa SD di masa pandemi. Dan juga peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil pembahasan dari jurnal yang saya kaji adalah peneliti mengungkapkan bahwa pendidik memiliki berbagai kendala dalam pembelajaran daring, yakni presensi siswa yang mengikuti pembelajaran online tidak dapat mencapai 100%. Karena beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran sehingga membingungkan guru dalam memberikan nilai. Pembelajaran daring yang dilaksanakan tingkat sekolah dasar dirasa kurang efektif dan mempengaruhi psikologis siswa. Adapun psikologi perkembangan anak sekolah dasar selama pembelajaran daring, yakni 35% anak mengalami kebosanan di rumah, 30% anak merasa khawatir akan ketertinggalan pelajaran, 20% anak merindukan teman-temannya di sekolah, dan 15% anak merasa tidak nyaman belajar di rumah. Orang tua pun harus memiliki peran untuk meningkatkan psikologi anak. Adapun peran orang tua terhadap meningkatkan psikologi anak yaitu dalam mendampingi anak-anak, hendaknya orang tua memberikan perhatian dan motivasi kepada anak-anak. Perhatian dan motivasi dapat meningkatkan mood belajar anak-anak. Ketika anak-anak bersemangat dalam belajar, maka hal ini dapat mengembangkan psikologi anak. Pendidik juga perlu memberikan motivasi kepada siswa agar tumbuh rasa semangat belajar dari diri siswa. Contohnya, guru memberikan tugas kepada siswa dengan instruksi yang menarik, menyenangkan, dan juga menantang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh psikologis yang terjadi pada siswa sekolah dasar jika terlalu lama mengikuti pembelajaran daring. Walaupun pembelajaran daring dirasa kurang efektif jika diterapkan pada tingkat sekolah dasar, akan tetapi kebijakan ini perlu dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring yang terlalu lama dapat mempengaruhi psikologi siswa sekolah dasar. Pendidik juga diharapkan mampu membuat pembelajaran daring yang menyenangkan dikarenakan karakteristik usia anak pada sekolah dasar adalah bermain. Peran orang tua saat di rumah dan komunikasi antara orang tua dan guru sangat dibutuhkan selama pembelajaran daring tetap dilaksanakan. Pola asuh yang relevan untuk mendampingi anak belajar membuat anak lebih diperhatikan dan dapat memotivasi anak dalam belajar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ziyarudrikma dengan NIM 210404043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang sudah saya kaji dengan judul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologi pada Anak Sekolah Dasar. Penulis dari jurnal ini yaitu Layinatus Syifa, Eka Sari Setianingsih, dan Joko Sulianto. Indeks yang sudah berindeks Sinta peringkat 2. Pendahuluan. Berkat perkembangan dari kemajuan iptek, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan sehingga dalam kegiatan hidupnya tersedia berbagai kemudahan yang memungkinkan kegiatannya lebih efektif serta efisien, tentunya dalam bidang pendidikan. Untuk pengertian gadget sendiri ialah merupakan alat elektronik yang digunakan sebagai media informasi, media belajar, serta media hiburan.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pada prinsipnya, penelitian kuantitatif adalah suatu prosedur untuk menghasilkan sejumlah deskripsi tentang apa yang akan ditulis dan apa yang diucapkan oleh orang yang menjadi sasaran penelitian secara deskripsi mengenai perilaku mereka yang dapat diamati. Hasil dan pembahasan. Orang tua anak mengatakan bahwa anak menggunakan gadget untuk bermain game online dan menonton YouTube, serta sesekali menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan teman dan membuka internet untuk belajar. Gadget memiliki dampak positif bagi anak jika digunakan untuk mencari informasi tambahan sebagai sarana penunjang belajar, serta tidak menggunakan gadget terlalu lama agar tidak mengalami kecanduan. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif, yaitu anak menjadi malas melakukan aktivitas fisik, anak menjadi mudah marah, serta diberitahu anak membangkang, anak meniru tingkah laku apa yang ada di game, sering berbicara sendiri pada gadget, dan membuat mata anak menjadi sakit jika terlalu lama memainkan gadget. Untuk kesimpulan, yaitu dampak yang diberikan yaitu dampak positif, anak mudah mencari informasi tentang pembelajaran dan memudahkan untuk berkomunikasi dengan teman. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan dari gadget berpengaruh pada perkembangan psikologi anak, terutama aspek pertumbuhan emosi dan perkembangan moral. Dalam pertumbuhan emosi, anak menggunakan gadget menjadi mudah marah, suka membangkang, menirukan tingkah laku dalam gadget, serta berbicara sendiri pada gadget. Sedangkan pengaruhnya terhadap perkembangan moral berdampak pada kedisiplinan anak menjadi malas melakukan apapun, meninggalkan kewajibannya untuk beribadah, dan berkurangnya waktu belajar akibat sering bermain game dan menonton YouTube. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailia Rahmawati Solika dengan NIM 210404014. Di sini saya akan menganalisis artikel yang berjudul Perkembangan Motivasi Peserta Didik di Sekolah Dasar. Artikel ini ditulis pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 6. Pada bagian abstrak, penulis menjelaskan perkembangan motivasi merupakan salah satu dari tugas perkembangan peserta didik. Seorang peserta didik diharapkan mempunyai motivasi yang besar dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pentingnya motivasi bagi peserta didik di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif kajian literatur. Penelitian bersumber dari buku maupun artikel yang dianalisis berdasarkan permasalahan penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan tidak langsung. Pada pembahasan terdapat 5 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian motivasi, yang kedua fungsi motivasi, yang ketiga macam-macam motivasi, yang keempat teori munculnya perkembangan motivasi peserta didik, dan yang kelima cara mengembangkan motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah kondisi kebutuhan, hasrat, keinginan yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Fungsi motivasi ada 2. Yang pertama sebagai pendorong peserta didik untuk belajar, dan yang kedua pemberi arah bagi peserta didik. Kemudian ada macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada dalam diri peserta didik itu sendiri. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi karena adanya faktor dorongan dari luar diri peserta didik. Contohnya orang tua peserta didik memotivasi untuk belajar dengan menghadiahkan sepeda baru ketika mendapatkan hasil belajar yang bagus. Kemudian ada teori munculnya perkembangan motivasi peserta didik. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan, yang kedua ada teori harapan, yang ketiga ada teori munculnya motivasi prestasi, dan yang keempat ada teori rangsangan optimal. Kemudian ada cara membangkitkan motivasi belajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembelajaran haruslah menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, pendidik menghargai semua yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, pendidik dapat memanfaatkan pengalaman dan kemampuan dari peserta didik dalam kesehariannya dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, peserta didik diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan berinovasi. Kesimpulannya adalah motivasi merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik. Dengan adanya motivasi, peserta didik akan mendapatkan dorongan untuk belajar dan memberi arah bagi peserta didik untuk mencapai tujuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Vina Rahayu dengan NIM 210404032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya kaji dengan judul Analisis Strategi Pembelajaran Sains dengan Perspektif Psikologi Perkembangan Peserta Didik kelas 5 pada buku tematik tema 8 subtema 3 tentang memelihara ekosistem. Penulis dari jurnal ini yaitu Siti Mastia, yaitu psikologi perkembangan. Ada 3 psikologi perkembangan. Yang pertama, terjadi perubahan dalam aspek fisik, perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasi kreatifnya. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan dalam proporsi.
aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia remaja. Selanjutnya itu proporsi psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan beralih kepada orang lain. Yang ketiga yaitu diperolehnya tanda-tanda yang baru. Tanda-tanda fisik, pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja, baik primer maupun sekunder. Yang kedua yaitu tanda-tanda psikis, seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada jurnal yang saya kaji, peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun teknik penulis dalam mengumpulkan data, yaitu data primer, adalah data utama, yaitu data yang diseleksi atau diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Yang kedua ada data sekunder, adalah sumber data pendukung peneliti ini, dan sumber data sekunder dalam peneliti ini adalah buku-buku dan karya ilmiah yang mengaji tentang materi pembelajaran, materi sains, dan perkembangan materi ajar, serta buku-buku lainnya yang mendukung penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik menganalisis data menurut isinya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nafisa Putusna dengan NIM 022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya kaji yang berjudul Perkembangan Anak-anak Selama Masa Sekolah Dasar. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan adalah perubahan yang sistematif, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Perubahan tersebut dijalani setiap individu, khususnya sejak lahir hingga mencapai kedewasaan atau kematangan. Pertumbuhan atau perkembangan sendiri biasanya dapat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan sosial, serta pendidikan. Kedua yaitu pembahasan. Kita akan membahas karakteristik perkembangan anak, akibat kegagalan tugas perkembangan, dan juga tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Yang pertama, karakteristik perkembangan anak SD. Karakteristik ini dibagi menjadi 2 ya. Pertama ada kelas rendah. Karakteristik umumnya yaitu waktu reaksinya lambat, koordinasi atau tidak sempurna, dan suka bermain. Karakteristik kecerdasan yaitu kurangnya mampu pemusatan perhatian, kemampuan berpikir sangat terbatas, dan kegemaran untuk mengulangi macam-macam kegiatan. Karakteristik sosial yaitu suka berkhayal atau meniru, dan juga kegiatan gerak yang dilakukan biasanya menirukan dan manipulasi. Yang kedua yaitu ada karakteristik perkembangan anak SD umur 9-10 tahun atau kelas tingkat tinggi. Karakteristik umumnya yaitu waktu reaksinya cepat, gemar bergerak, suka bermain, dan memanjat. Karakteristik kecerdasan yaitu sudah mampu mengambil keputusan sendiri. Dan yang ketiga, karakteristik sosial yaitu tidak suka hal yang bersifat drama dan gemar pada lingkungan sosial. Kegiatan gerak yang dapat dilakukan yaitu memiliki kemampuan untuk dalam mengekspresikan diri. Yang kedua yaitu tugas-tugas perkembangan selama masa sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan yang ketiga perkembangan mental, emosional, dan sosial anak usia SD melalui interaksi sosial dan dorongan dari orang tua maupun guru, dan juga perkembangan psikomotor anak SD yaitu mampu melompat, menari, menggambarkan, dan menghitung jari-jarinya. Nah, akibat dari kegagalan tugas perkembangan tersebut yaitu anak-anak SD dapat suka membolos dari sekolah atau malas belajar juga, dan juga keras kepala. Kesimpulannya yaitu pendidikan merupakan pengaruh yang diberikan orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Dalam hal ini adalah pendidikan yang diberikan oleh guru terhadap anak dalam rangka membantu perkembangannya. Oleh sebab itu, pendidikan harus diberikan kepada anak sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, bahwa anak tanpa bantuan dari orang tua ataupun guru tidak akan bisa berkembang atau menjadi dewasa sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.